This is Mount Merapi, one of the most active volcanoes in the world, having an altitude of 2,930 meters above sea level. This mountain has a historical record of major eruptions that started from 3,000 to 250 years ago. Approximately 33 eruptions were recorded, of which 7 were major eruptions. From the data recorded, a large eruption occurs once in a period of 150 to 500 years. The big eruption that occurred in 2010 and claimed as many as 330 lives, that's not including the injured victims due to the hot cloud sweeping. It was inevitable that children were also affected. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nanti kalian sudah mendengar bersama-sama ya pelajaran hari ini. Kemudian sudah saya beri PR, jangan lupa PR-nya besok dikumpulkan. Oke? Sekarang kalian boleh berkemas-kemas. This is Raihan and Mustafa. They both were born on the slope of Mount Merapi. Raihan was born in a simple family and tells us a story about living on the slope of Mount Merapi. As for him, there is a certain joyfulness living there because he and his peers can play with nature. Bos, nek ulangan mau edoh ra kowe. Ora ning angel. Rasina apa membengi? Sinau ning tetep angel. Engko jalan ya. Ya, tak mak mesik ya. Kula nuwun, Bu, kula wangsul. Ya. Salah. Iya, kan iki lho. Mas kene ulangi nak. Salah. Biasanya aku main di rumah sama teman-teman, tapi kadang juga sampai ke hutan.
This is the activity of the children living on the slope of Mount Merapi. They are perhaps not interested in PlayStation or Android games. Instead, they enjoy playing in an open nature. Senen Elementary School is the only school that is closest to the peak of Merapi. With a radius of 7 kilometers, the location is categorized as a red zone in disaster-prone areas. Subuh. Ada berapa rakaat tadi salat subuh? Elementary schools are designated as disaster-prepared schools, which means that all components in it, namely the students and the teachers, are given knowledge about disasters. This program is a school-based program to promote preparedness for potential disaster. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan mendemokan fenomena erupsi gunung dengan sebuah ya ini semi permainan, ya permainan, tetapi permainan ini hampir mendekati kenyataan yang memang secara fenomena alam itu terjadi. Jadi ada dua alat peraga yang akan kita tunjukkan, yang ini nanti harapannya bisa disampaikan juga kepada anak-anak di kelas sebagai materi untuk mitigasi bencana gunung api. Jadi yang pertama ini kita nanti akan menunjukkan sebuah maket ya, Gunung Merapi. Ini dibuat dengan bentuk yang mirip atau bahkan sesuai dengan kenyataannya. Alasan kami sebenarnya sederhana, jadi kami ingin menanamkan pendidikan mitigasi bencana, terutama bencana erupsi Gunung Merapi, bagi anak-anak itu sejak dini, jadi sejak usia SD, sehingga harapannya nanti mereka bisa memiliki pengetahuan ini sejak dini, dan ketika mereka terus berkembang nanti remaja, dewasa, mereka sudah punya pengetahuan yang cukup tentang mitigasi bencana khususnya erupsi gunung api. Jadi materi yang kami berikan ada dua, yaitu yang pertama untuk anak-anak, kemudian yang kedua buat guru. Untuk anak-anak dan guru materinya sama, jadi kami memaparkan pengetahuan tentang dasar-dasar gunung api. Jadi secara fisik gunung api itu tersusun dari apa saja, kemudian yang lebih penting produk-produk erupsinya atau produk-produk letusan gunungnya. Itu nanti ada berapa macam, seperti apa. Kemudian yang lebih penting lagi adalah dari produk itu daerah-daerah mana saja yang menjadi daerah rawan bencana. Sehingga nanti mereka memiliki pengetahuan dari aspek gunung apinya secara mendasar, kemudian juga aspek tentang mitigasinya, terutama daerah-daerah yang rawan bencana. Untuk guru juga sama, guru kita juga memaparkan hal yang sama, jadi dari aspek gunung apinya secara dasar, kemudian aspek mitigasinya. Jadi dalam setiap tahun biasanya kita memilih paling tidak 3 SD target, 3 sampai 5 SD target. Nah, kemudian setelah kita pilih, kemudian setiap beberapa bulan itu kita mengadakan pelatihan. Jadi baik untuk anak-anak ya, untuk anak-anaknya sendiri maupun untuk guru-guru. Selain itu juga biasanya kita mengajak guru-guru ini untuk melakukan training ke Jepang. Ya. Di sana mereka juga kita tunjukkan bagaimana proses edukasi gunung api di sekolah-sekolah di Jepang. Ya. Kebetulan kita juga mengadopsi filosofi kalau di Jepang itu kan pendidikan karakter dimulai sejak kecil. Nah, ini kita juga ingin menanamkan pendidikan mitigasi bencana itu sejak kecil. Jadi harapannya tentu saja kita ingin agar anak-anak itu memiliki karakteristik yang mereka siaga terhadap adanya ancaman bencana. Jadi sewaktu-waktu mereka misalnya diminta pemerintah, nanti suatu saat kalau misalnya
gunungnya sedang aktif, kemudian diminta mengungsi sebentar, mereka sudah siap dengan karakter itu. Karena mereka sudah punya pengetahuan tentang gunung. Jadi selain pelatihan dalam bentuk paparan materi, yang lebih penting kita juga meninggalkan di setiap sekolah itu alat ya, yang namanya seismometer. Jadi ini nanti dipakai untuk monitoring getaran. Nah, khususnya getaran dari aktivitas Gunung Merapi. Jadi ini sifatnya nanti sudah bisa online. Jadi sekolah-sekolah yang kita beri alat ini nanti masing-masing bisa melihat aktivitas getarannya seperti apa. Oke, untuk pertemuan hari ini kita itu akan mengadakan simulasi atau mengetahui. Kan di sini kan wilayahnya kalian itu tempat tinggalnya dekat apa itu? Gunung. Kalian tahu nggak Gunung Merapi itu aktif atau tidak? Aktif. Karena kemarin pernah mengeluarkan apa? Ada yang tahu? Asap. Asap itu bisa disebut kalau 2010 itu kalian mungkin masih kecil ya. 2010 itu ada wedhus gembel. Nah, erupsi Merapi itu mengeluarkan apa? Ada yang tahu mengeluarkan apa? Magma boleh. Itu mengeluarkan lava atau magma itu berbentuk material. Nah, material itu kalian tahu, material itu kalau sudah keluar dari gunung itu menjadi apa? Yang sering diangkut truk itu bisa batu, bisa pasir. Nah, kali ini kita akan mencoba mengetahui bagaimana cara keluar magma itu atau lava dengan alat peraga ini. Anak didik kami ada 117 anak yang terdiri dari anak-anak dari Yogyakarta khususnya, umumnya dari wilayah Klaten. Dan ini ada di Desa Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, Srunen, dan Singlar. Sekolah siaga bencana harapannya yaitu mempersiapkan anak didik untuk menghadapi keadaan darurat. Umpamanya keadaan darurat gunung yang sini adalah wilayah gunung api meletus atau erupsi. Itu antara lain itu. Jadi anak-anak dari dini sudah siap untuk mempersiapkan dirinya untuk keadaan bencana darurat. This is a Boy Scout activity. It's an extracurricular activity attended by students outside school time. Boy Scout activity can also be found in other schools, but here it is a compulsory activity to support the students' knowledge on disaster mitigations. Ya, karena di dalam kegiatan pramuka, Bapak, itu banyak sekali manfaatnya, yaitu anak-anak dari mempersiapkan umpamanya yang pertama adalah untuk dasar dharmanya, yaitu tolong menolongnya. Di situ ada macam-macam kegiatan yang bisa untuk mempersiapkan diri baik lahir maupun batin. Umpamanya yang secara detail ya, umpamanya anak-anak ini ada seperti drabar, seperti tali temali, waktu terjadi itu kan pergi dari rumah. Karena pergi dari rumah dia bisa membuat tenda atau tempat tinggal, di situ bisa memasak dan bahkan bisa menolong kepada rekan yang lain itu. Jadi sangat wajib karena ini kemandirian di mana anak itu berada. Kamu ikuti jaga ini, kamu kan biasanya kamu jaga sakit dulu.
Itu kan diri. Iya, karena kejadian erupsi 2010 itu, maka gedung SD yang lama itu memang tidak kena material, tapi ada beberapa bagian yang terbakar, termasuk diantaranya kantor. Kantor itu semua data di kantor itu terbakar semua. Walaupun ada beberapa data penting yang sudah kami kami amankan di tempat salah satu guru di wilayah Glagah, itu turun sekitar 3 kilo dari SD itu, tapi ternyata rumah teman kami yang di Glagah itu juga terkena erupsi, sehingga data kami betul-betul hilang pada waktu itu. Terus ada beberapa kelas yang terbakar juga, sehingga kami akhirnya harus direlokasi ke sini ini juga atas rekomendasi dari Pemda dan juga rekomendasi dari Dinas Pendidikan, karena memang di sana sudah menjadi kawasan rawan bencana 3, KRB 3, sehingga tidak boleh diadakan pembelajaran di tempat SD yang lama. Jadi kemudian kami harus pindah di sini karena memang tidak boleh kembali ke sekolah lama itu. Jadi alasannya memang tidak diperbolehkan, dan juga karena di sana termasuk KRB 3 gitu. Kayak truk meneh. Most of the population here are farmers and sand miners. Raihan's father is one of them. Mus, kalau kita main ke hutan, Gunung Merapi meletus, ya kita lari, ya enggak? Ya iyalah. Sebenarnya aku deg-degan kalau papa nambang pasir. Kalau ada lahar dingin kan bahaya. Tapi ya gimana lagi buat bayar sekolahku. Han, ini yo. Han, mau le ulangan isora. Sakit, Pak. Anu bukune ditoto sesuk ndak le sekolah Karipan. Sebagai warga Merapi, kita harus siap sewaktu-waktu Merapi meletus, walaupun di malam hari. Hidup di sini itu enak kok, dingin, tapi kadang juga deg-degan.